yang terkasih, marilah ibadah kita ini kita kuduskan dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Ibadah kita hari ini, kita bersama-sama bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang menyatukan kita semua. Dan mari kita muliakan namanya dalam syair Kidung Jemaat 15. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ibadah kita saat ini, kita mendengarkan perintah Tuhan Yesus untuk kita hidup di dalam kasih, yang dinyatakan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, dengan memperhatikan hukum kasih ini, sungguh nyata segala kekurangan bahkan dosa kita. Kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu mari kita menyesali dosa kita, seraya kita mohon pertolongan Tuhan dan kita masuk dalam suasana hening dalam doa pribadi. Mari kita ungkapkan dalam satu syair pengakuan dosa. Tuhan melimpahkan berkat anugerah kepada kita semua, yang dinyatakan dalam kesaksian menurut surat Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan nanti kita bersama mendengarkan Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, mari kita bersama menyanggupinya dengan melantunkan syair kesanggupan. Kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan itu, kita bersama mendasari dengan permohonan berkat melalui doa. Dalam kebersamaan kami melalui ibadah hari ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami belajar untuk tunduk di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Terlebih ketika kami harus merelakan diri membuka hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, yang tidak hanya terbatas pada pendengaran, tetapi biarlah itu dalam keterbukaan batin dan jiwa kami, sabda yang hendak kami dengarkan mampu untuk boleh menjadi dasar kami melanjutkan aktivitas kerja kami dan pelayanan kami. Oleh karena itu, bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk menyambutnya. Dan perkenankanlah Roh Kudus menguasai kami, jemaat-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang beribadah di gedung gereja GKJ Kotakdi ini, maupun Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing. Pelayanan sabda pada minggu ini, bersama kita akan memperhatikan dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian firman-Nya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang kamu pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kasih, pelayanan Sabda minggu ini ada 1 tema, yaitu bekerja adalah wujud ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Bekerja adalah wujud ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dampak dari pandemi COVID-19 telah merubah segala-galanya. Tidak hanya dalam hal kesehatan masyarakat, tetapi juga pada umumnya dalam kehidupan ekonomi global. Maka ketika kita mengamati atau bahkan mengalami sendiri, ada banyak pengangguran bermunculan di tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan rekrutmen kerja sangat minim. Dampak dari pengangguran karena banyak faktor. Barangkali kalau kita amati dalam perusahaan besar, menengah maupun yang kecil, biaya operasional sangat tinggi. Sedangkan untuk
gaji para karyawan juga tidak mungkin untuk memenuhi dengan target yang sudah ditentukan. Hal ini membuat kecemasan banyak orang, dampak dari ekonomi global. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, namun ketika kita mengalami itu dan tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan pekerjaan baru, bagaimana tanggapan kita? Tentu hal yang membahagiakan. Di tengah situasi di mana banyak orang nganggur, masih ada peluang orang-orang yang peduli, yang welas asih untuk memperkerjakan orang yang sedang butuh pekerjaan tadi. Namun kadangkala ini pun menjadi masalah baru. Ketika kita bekerja, kadangkala kita memang punya hak untuk pilih dan memilih. Dan apalagi kalau sudah dikaitkan dengan masalah keuangan, gaji atau upah. Di situ bisa menjadi transaksi atau tawar-menawar. Terlebih ketika kita mempunyai profesi, kita akan menempatkan sikap gengsi karena apa yang kita miliki, skill yang kita miliki dibutuhkan oleh seseorang. Bapak Ibu saudara-saudara, pelayanan Sabda hari ini berbicara tentang rekrutmen kerja untuk para penganggur. Yang di dalamnya adalah bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga dalam konteks waktu itu. Kerajaan surga itu digambarkan seperti apa, diumpamakan seperti apa. Dan rasanya penggambaran perumpamaan Yesus sangat aktual dan kontekstual pada zamannya. Sebab waktu itu orang-orang Yahudi sedang dalam kuasa penjajahan Romawi. Dan di dalam suasana penjajahan, tertindasan hidup itu berdampak pada kehidupan masyarakat dalam hal ekonomi. Banyak pengangguran terjadi di sana. Maka ketika Yesus menyampaikan pemberitaan tentang kerajaan surga itu, Ia menyampaikan perumpamaan dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan pada ayat 1 dan pernyataan kerajaan surga itu seperti apa. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Rasanya kita tahu bahwa sang tuan rumah ini memiliki semangat yang begitu interest memperhatikan, tidak hanya sebatas karena dia memiliki kebun anggur yang luas, tetapi didorong kerinduannya yang termotivasi supaya kebun anggur itu dikerjakan dan membuahkan hasil yang melimpah ruah dan banyak dinikmati oleh banyak orang. Maka butuh pekerja-pekerja. Untuk kebutuhan para pekerja itu, ia bangun pagi-pagi benar, keluar dari rumahnya, mencari orang-orang yang siap untuk dipekerjakan di kebun anggurnya itu.
Dan benar, ketika ditemukan para pekerja pengangguran itu, para buruh itu, mereka sepakat upah sehari 1 dinar untuk menyuruh bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi tempat lahan di mana banyak pengangguran di pasar. Karena barangkali di pasar itulah tempat orang berdagang, orang berjual beli. Barangkali ada yang butuhkan untuk angkat junjung dengan upah, tenaga buruh untuk melayani bekerja. Maka sistem yang diberlakukan, sang tuan yang punya kebun anggur tadi adalah merekrut penganggur-penganggur yang di pasar supaya bekerja di kebun anggurnya dan akan menerima upah yang pantas. Orang-orang ini pun pergi mengikuti sang tuan dan bekerja. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Artinya kebun anggur itu biar mengeluarkan produktivitas semakin meningkat. Atau mungkin ada kekurangan tenaga kerja, atau mungkin para buruh tadi bekerja tidak maksimal, maka mencari lagi orang-orang lain. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, rekrutmen tadi. Dan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapat orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Katanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Betapa kerinduan, pengharapan, keinginan dari orang-orang yang menganggur tadi. Yang ditanya, mengapa kamu menganggur di sini saja selama sehari? Enggak ada orang yang merekrut, yang mengupah kami. Padahal kami itu butuh biaya hidup. Kami butuh uang. Kami punya istri, kami punya anak di rumah. Kalau sehari kami hanya duduk-duduk sini, berharap pada orang-orang untuk memberikan pekerjaan atau untuk mempekerjakan kami dengan upah. Tapi rasanya ini tidak ada sepanjang hari ini. Bagaimana dengan keluargaku nanti? Tetapi sang tuan tadi, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Betapa syukur bahagianya mestinya, karena para buruh penganggur ini direkrut menjadi tenaga sang tuan kebun anggur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sesuai dengan kesepakatan bahwa mereka masing-masing diberi upah 1 dinar sehari. Hal ini yang membuat perasaan mereka tidak nyaman, gerundel, menuduh sang tuan tidak adil. Karena apa? Karena aku yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam. Kenapa upah kami itu sama dengan yang baru saja masuk 1 jam hanya menerima 1 dinar? Nggak adil. Orang-orang ini marry dengan yang 1 jam kerja dapat 1 dinar.
Oh, ternyata orang-orang ini tidak introspeksi diri. Yang grundel, yang seolah nyalahkan tuannya nggak adil. Mary dengan yang bekerja 1 jam. Saudara-saudara, ia lupa kalau waktu kontrak itu sudah diratifikasi, sah, 1 hari 1 dinar. Mengapa aku tidak adil? Bukankah sudah disepakati upahmu hanya 1 dinar sehari? Masalah ada yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 1 jam menerima 1 dinar, itu hakku. Itu seolah sang Tuhan mengatakan, memberikan statement pernyataan yang demikian. Saudara-saudara, mestinya mereka pengangguran itu ketika direkrut harus bersyukur, berterima kasih. Oh ya Tuhan, terima kasih karena aku nganggur. Untuk kepentingan keluarga, aku kau hidupi. Cukup. Tidak perlu ada sikap yang iri hati, yang Mary, yang grundel, yang menuduh Tuhan tidak adil. Pesan apa yang kita peroleh? Sang Tuhan yang punya kebun anggur adalah Allah sendiri, yang memanggil para buruh, para pekerja pengangguran itu adalah melambang, gambarkan kita semua, para orang berdosa, yang dipanggil Allah untuk bekerja dalam konteks kerajaan surga, menghadirkan suasana hati yang penuh salam sejahtera, mensyukuri setiap berkat Tuhan yang dipercayakan, menghindari, menjauhkan sikap-sikap tuduhan bahwa Allah itu tidak adil. Allah punya hak, punya wewenang secara prerogatif. Seperti dinyatakan di dalam Rom 9 ayat 15-16, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapapun. Aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Biarlah ini hak Allah. Jadi para pekerja, para buruh tadi menerima sesuatu hanya karena kemurahan hati sang Tuhan. Kita memperoleh apapun yang kita miliki, yang kita kerjakan, itu adalah karena kemurahan hati Allah sendiri. Karena Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu mewujudkan cinta kasih-Nya melalui pekerjaan yang kita terima, itu sebagai tanda pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Tapi yang terjadi seringkali kita tidak bisa mensyukuri berkat pekerjaan itu. Kadang-kala dalam hidup kita ingin menggapai sesuatu yang lebih dari apa yang kita terima saat ini. Memang manusia adalah manusia yang penuh dengan progres, berkembang, dinamis. Tetapi di dalam suasana kerja itu kita menandaskan bahwa karena kemurahan hati Allah kita diberi kerja, bukan karena kegigihan kekuatan kita manusia yang lemah ini. Karena Allah yang bermurah hati ini menghendaki kita supaya menjadi orang yang produktif, supaya kita tidak menjadi orang yang setiap saat gerundel, melihat orang lain iri, meri. Orang itu saya lihat pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi kok gajinya, kehidupannya melebihi saya. Saya yang setiap hari bangun pagi kerja, meras keringat, banting tulang. Kok seperti ini? Biasa-biasa saja, bahkan terjadi income
kebutuhan tidak seimbang. Di mana Tuhan yang adil itu? Kita berontak, kita gerundel dengan apa yang kita sebut nasib kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib memberikan waktu untuk bekerja. Kita tidak boleh menuntut Allah menghargai jerih lelah yang kita kerjakan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan yang kita lakukan. Kalau kita menghendaki Allah memberikan prestasi, mengapresiasi, itu sudah menggeser prerogatif Allah. Tetapi yang penting mari kita bekerja. Di dalam bekerja itu ada ibadah, karena ada kata avodah yang memiliki arti yaitu bekerja dan beribadah atau beribadah. Bekerja yang dimaksud adalah melayani Tuhan. Tujuannya untuk melayani Allah, bukan sebatas kepentingan diri sendiri. Kita melakukan pekerjaan karena Allah yang adil, karena Allah mengadili keselamatan yang sama untuk kita. Kalau kita sudah diselamatkan dalam konteks hidup dalam kerajaan Allah, apa yang kita tuntut dari Allah? Tidak bisa. Tapi kelonggaran hati Allah, kemurahan hati Allah, welas asih Allah ini memampukan kita untuk bersyukur, karena Allah yang memelihara kita di tengah situasi apapun. Allah juga sang penyelenggara hidup, dan kita diberi kemampuan untuk hidup dalam kerja, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nilai bersyukur lebih dari apa yang kita miliki dengan harta benda. Sebab seberapapun yang Tuhan anugerahkan dengan kemurahan itu akan membawa kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, tapi menyerahkan secara total atas pemeliharaan Allah melalui ibadah kita. Tuhan yang menyelamatkan kita semua, Tuhan juga yang menjadi jaminan atas kehidupan kita di dunia ini, terlebih anugerah surgawi untuk kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam suasana hening. Mari kita berdoa. Bapa, segala kemampuan yang kami miliki bukanlah sebuah prestasi untuk mendapat pengakuan di hadapan-Mu dan memperoleh apresiasi. Bahkan dalam setiap kerja pelayanan kami, biarlah itu kami persembahkan dengan tulus ikhlas, bukan untuk kepentingan diri kami, tapi adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Ketika ada kekurangan dalam kami memahami tentang kerja dan pekerjaan yang kami lakukan, semuanya itu Tuhan berkenan untuk menolong kami supaya kami benar-benar mulai hari ini dapat memahami hakikat kerja ini bukan sebagai eksistensi diri kami, tetapi sebagai wujud pengabdian kami dan ibadah kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kemurahan kebaikan Tuhan yang memberikan pekerjaan dan mempercayakan kami untuk melanjutkan aktivitas kehidupan di dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tentu di tengah himpitan situasi sosial dan ekonomi ini ada dalam suasana menganggur, banyak para pengangguran. Namun Tuhan tetap setia menolong mereka. Dalam kesempatan dan rencana Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan pekerjaan bagi saudara-saudara kami, meskipun dalam situasi yang sulit di tengah COVID-19 ini.
Demikian pula kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Nugroho Wilayah 2 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wirosaban. Kami berdoa untuk Bapak Sumantri Wilayah 2 yang dengan tekun perawatan karena kondisi sakit untuk cuci darah. Kami juga berdoa untuk Ibu Nani Ambarwati yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bethesda, kondisi fisik yang lemah. Ke dalam kasih dan kemurahan-Mu Bapa, kami mohonkan berkat, kekuatan, dan kesembuhan kepada mereka, saudara-saudara kami tersebut. Kami juga mendoakan keluarga yang mendampingi dengan penuh kesetiaan, diberi kesabaran mereka. Jadi berkat menopang dalam ketekunan hati, jiwa, dan iman dalam pengharapan akan kemurahan Tuhan tersebut. Kami mendoakan setiap keluarga kami. Kemungkinan ada di antara keluarga kami yang sedang dalam keadaan duka. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan serta penghiburan. Kami doakan kehidupan anak-anak di dalam menggapai masa depan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu anak-anak yang setia dan bakti kepada Tuhan dan hormat pada orang tua. Terbentang masa depan yang penuh dengan berkat dalam menyelesaikan studinya, baik tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mereka diajar untuk bertekun, belajar dan berdoa, supaya di dalam menggapai tujuan itu, cita-cita terwujud oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami doakan pelayanan Majelis GKJ Kota Gede, yang dalam hal pelayanan gerejawi, baik yang ada di gereja maupun di luar persekutuan gereja, mereka yang ada dalam perantauan, setia untuk mendoakan bagi mereka yang ada di perantauan. Saudara-saudara kami yang melibatkan diri dalam mempersembahkan hidup secara khusus untuk mendukung kegiatan ibadah yang kami lakukan setiap minggunya. Protokol kesehatan tim yang ada, kelompok pemandu pujian jemaat organis, dan perangkat yang ada, serta tim multimedia. Tuhan pakai untuk menjadi berkat kelangsungan kami beribadah. Demikian halnya untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang tetap membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap hal, di aktivitas para pemimpin melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bumi Nusantara ini. Diberkati mereka oleh Tuhan, agar kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mendoakan para pemimpin agar Indonesia secara khusus dan dunia ini ada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberkahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saat ini kami boleh mempersembahkan uang yang telah kami kumpulkan bersama. Biar kami manfaatkan untuk sarana kelangsungan kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar Tuhan kami untuk berdoa seperti Tuhan Yesus yang telah mengajar kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di segala masa dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita lantunkan syair pujian pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Oleh karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.